Jadi kelas 6 itu harus punya dua, doa dan usaha. Nah, dan dua ini harus bareng terus. Kenapa? Kalau doa tanpa usaha itu namanya bohong. Tapi kalau usaha doang tanpa doa itu namanya sombong. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tazaka TV dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya, Fakhri Ahmad Fadilah, sebagai host Tazaka TV dalam acara Leaders Talk. Baiklah, para pemirsa, kali ini kita kedatangan 3 orang santri akhir yang belum lama terpilih menjadi ketua panitia santri akhir atau biasa kita sebut PSA. Untuk lebih mengenal apa itu PSA, apa tugasnya, apa ide dan gagasannya, langsung saja kita dengarkan tanggapan dari ketiga orang ini. Assalamualaikum, selamat datang di studio Tazaka TV. Waalaikumsalam. Sebelum kita masuk ke perbincangan kita pada malam hari ini, lebih baik kita berkenalan dulu. Karena ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Jadi mungkin bisa diperkenalkan diri antum masing-masing lah. Saya dulu ya. Ya. Perkenalkan, nama saya Nuha Irfanul Mufid. Biasa dipanggil Nuha. Saya duduk di kelas 6B dan asal saya dari Pekalongan. Halo, nama saya Semi Dokma Wail, biasa dipanggil sama teman-teman Semi. Saya duduk di kelas 6B dan asal saya dari Indramayu. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Fando Farlansyah, bisa dipanggil Fando. Saya duduk di kelas 6D. Asal saya dari Batang. Baik pemirsa, kita telah hadir di sini di studio Tazaka TV bersama Alah Nuha, Alah Semi dan Alah Fando. Tayyib, Alah. Menuju ke pertanyaan pertama. Alah ketua panitia santri akhir. Ngomong-ngomong nih, antum kan belum lama terpilih menjadi ketua panitia santri akhir atau bisa disebut PSA. Jadi kalau boleh tahu, apa sih sebenarnya PSA itu? Jadi gini Al-Fahri, PSA itu singkatan dari panitia siswa akhir. Sebuah kepanitiaan yang memanage seluruh kegiatan santri akhir atau kelas 6 sebelum mereka nanti akan menjadi alumni. Jadi gitu Al-Fahri. Jadi tugas atau maksud dari PSA ini untuk memanage seluruh kegiatan santri akhir sampai ke kelulusan. Baik. Gimana sih perasaan antum? Kan antum baru terpilih nih. Jadi ketua, jadi pemimpin kan kalau bisa disebut, dipilih menjadi ketua panitia santri akhir tuh gimana perasaan antum? Jadi rasanya tuh ya, waktu kita awal dilantik itu hati kita tuh rasanya langsung campur aduk gitu lah Fahri. Kayak ada rasa bahagia, bangga, senang. Sekaligus hati kita langsung punya rasa tanggung jawab yang besar buat kelas 6 ini. Jadi kita akan manage dan mengatur semua kegiatan santri akhir. Dimulai dari mungkin awal ujian kali ya. Mungkin lebih sering kita akan lebih banyak kerja ketika nanti semester 2 nanti. Ketika kita sudah mulai LPJ dan seterusnya sampai lulus nanti. Berarti mau nggak mau harus siap ya, diamanahi menjadi ketua panitia santri akhir. Dan kalau boleh tahu, antum sebagai ketua itu kan apalagi dalam ranah santri akhir, apa sih tugas sama pekerjaan utama dalam kepanitiaan santri akhir ini itu apa? Jadi sesuai namanya ya Lafari ya. PSA itu panitia santri akhir. Jadi seperti yang Alaf Fando bilang tadi, memanage semua kegiatan santri akhir atau kelas 6 ya. Ya, mungkin semester 1 ini kita belum kelihatan kerjanya. Mungkin nanti semester 2 habis LPJ atau mungkin waktu karantina itu nanti mulai lah di situ kegiatan banyak, kegiatan kelas 6. Ya, mungkin di semester 1 ini baru ada kegiatan nanti ujian gelombang 1. Habis itu dilanjut dengan Fathul Kutub nanti di semester 2. Dan kemudian ada LPJ, habis itu karantina. Nah, habis karantina ini banyak tuh kegiatan kayak misalkan Amaliyah Tadris. Terus apa lagi? Amaliyah Tadris, habis itu ada ujian lisan, ujian tulis, ujian TOEFL, so rihlah iktisadia, habis itu haflatul wada, dan terakhir itu yudisium. Jadi tugas kita ini
memanage semua kegiatan itu. Dan itu kebanyakan di semester 2 nanti tugasnya. Karena di semester pertama ini itu banyak banget kegiatan. Kayak misalkan KA, PG, dan itu ada ketuanya sendiri. Jadi yang mengurusi itu mereka, bukan PSA. Nah, PSA ini memanage semua kegiatan nanti di semester 2, kebanyakan. Nah, karena tahun ini beda ya. Biasanya kan Fathul Kutub itu di semester 1 biasanya, Lafari. Jadi sekarang karena waktunya mepet, jadi diakhirkan di semester 2 gitu ya. Di semester 2 sampai akhirnya nanti lulus gitu. Berarti tugas atau pekerjaan utama PSA tuh mungkin lebih condong ke semester 2 di masa-masa akhir kelas 6 ini menempuh pendidikan di Pondok Modern Tazaka seperti itu ya lah ya. Ya, jadi kelas 6 itu nanti di semester 2 emang benar-benar full kegiatan. Berarti emang full padat ya? Iya. Kan kalau misalnya yang Ana dengar tadi dari Al-Nuha itu emang fokus di semester 2 itu padat, kegiatan kelas 6 tuh kalau boleh tahu acara atau kegiatan terdekat kelas 6 sampai nanti menjelang kelulusan atau bisa kita sebut yudisium itu apa aja sih lah? Ya kalau harus diruntut banyak banget tuh Alfari. Cuman kan ntar pas di semester 2 ketika kita masa karantina itu awal mula ujian yaitu ada amaliyah tadris. Bisa dilanjut dengan ujian lisan sampai nanti ujian tulis. Setelah itu juga yang tadi udah disebutin Al-Nuha ada ujian TOEFL, ada habis itu menulis paper, ada yang namanya Rilha Iktisodia, sampai nanti yudisium. Jadi itu rentetan yang kelihatan, maksudnya yang besar. Bisa dikerjakan, bisa diurusi oleh antum sebagai ketua ini kan. Berarti mulai dari yang akan kita dapin selanjutnya itu kan ada ujian tulis semester pertama atau gelombang pertama. Habis itu nanti ada LPJ, ada Fathul Kutub, ada apa lagi? Amaliyah tadris, betul ya? Amaliyah tadris, setelah amaliyah tadris mulai masuk ujian kembali, ujian lisan, ujian tulis. Wah, berat sekali ya kelas 6 ya berarti ya? Emang berat sih. Sudah takdirnya kelas 6 seperti itu. Mungkin dari kelas 1 sampai kelas 5 itu mungkin paling berat kelas 6. Banyak tanggung jawab ya. Masya Allah. Jadi emang berat sekali pemirsa. Menjadi kelas 6 itu cobaannya berat. Ya seperti itu ya lah ya. Dan antum ini sebagai orang yang memanage dan orang yang mengatur, yang memimpin seluruh agenda kelas 6. Seperti itu. Kalau boleh tahu kan pemimpin itu harus memiliki ide dan gagasan. Apa sih ide dan gagasan panitia santri akhir tahun ini, Alah? Ya. Kita mulai dari masalah internal dulu ya, Alfaria. Kita mulai dari masalah ibadah atau ubudiyah. Ya, bisa disebut ubudiyah. Di sini namanya ubudiyah. Ya. Jadi kelas 6 itu harus punya dua. Doa dan usaha. Nah, dan dua ini harus bareng terus. Kenapa? Kalau doa tanpa usaha itu namanya bohong. Tapi kalau usaha doang tanpa doa itu namanya sombong. Ya. Jadi mungkin kita ada program nih buat melakukan ibadah bareng-bareng, misalkan sholat hajat bareng ataupun puasa bareng, nanti buka puasanya bareng, itu untuk masalah ubudiyah lah Fari. Ya. Terus itu ada masalah untuk peningkatan kualitas kelas 6. Nah, terutama dalam hal belajar adalah Fari, karena di rentetan semua kegiatan kelas 6 ini nanti di semester 2 itu full keilmuan. Jadi kita harus punya kemauan untuk punya belajar. kemauan Ya, yang keras, punya kesungguhan, punya berarti kesungguhan ya. yang keras untuk belajar. Jadi kami mungkin pengen yang namanya itu mengadakan kelompok belajar ala hari. Jadi ya mungkin yang kelas D, kelas C, kelas B itu nanti dibikin kelompok. Jadi satu kelompok, mungkin ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jadi mereka bisa saling diskusi, nanyain satu sama lain. Yang kelas D bisa nanya kelas B, atau mungkin kelas C bisa nanya ke kelas B, atau mungkin sebaliknya. Mungkin kelas B-nya nanya kelas D kan bisa. Itu. Berarti dalam ranah belajar kelompok ini semuanya ada, dari yang mungkin lebih
up di akademiknya sama yang mungkin kurang di akademiknya. Jadi disatukan Ya, seperti itu ya. niatnya gitu. Ya itu yang pertama Alfari. Yang kedua ini kita insya Allah ya, ini sudah mulai berjalan Alfari. Tiap malam itu ada yang namanya takhil. Takhil itu kayak mengundang ustadz untuk mengajarkan yang mungkin belum dipahami di kelas. Jadi lebih mendetail di muajah ini. Jadi kita bisa langsung tanya ke gurunya. Nah, kayak gitu. Ini sudah mulai berjalan ini. Ya, dikit-dikit meskipun ustadznya kadang-kadang berhalangan untuk hadir, tapi insya Allah kami mengundang ustadz terus untuk belajar. Takhil berarti lebih kayak pembelajaran intensif seperti itu ya? Iya. Dari materi yang diujikan? Iya. Ya, itu untuk masalah peningkatan kualitas ya. Kita selesai nih masalah internal. Kualitas. Habis itu kita masuk nih ke masalah wakaf. Nah, kalau masalah wakaf ini sebenarnya ini ada Alfari. Ada dari tahun ke tahun itu setiap angkatan itu pasti punya wakaf. Kayak contoh tahun lalu itu wakaf Videotron. ya. Lihat sendiri kan? Iya, itu Videotron. Habis itu tahun sebelumnya lagi itu ada wakaf lapangan ya. Lapangan-lapangan sama lampu masjid. Nah, kita ini niatnya pengen wakaf yang lebih ya. Mungkin ini kan ada sisa nih uang PG nih banyak nih. Ya, mungkin nanti bisa dimasukkan ke uang wakaf itu biar tambah banyak. Biar tiap tahun itu ada peningkatan dalam wakaf. Ya. Jadi kita nggak mau kalah juga sama tahun-tahun lalu Alfari. Berarti memang sudah menjadi adatnya setiap angkatan di Tazaka itu menerapkan yang namanya wakaf is my lifestyle. Iya, betul sekali. Karena wakaf itu juga bekal nanti di akhirat. Masya Allah. Jadi setiap angkatan berusaha memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi pondok seperti itu ya lah ya. Kita udah tadi dari ubudiyah, peningkatan kualitas wakaf. Itu saja lah. Oh, satu lagi Alfari. Itu lagi. Iya. Ada nih yang namanya kegiatan pendukung. Kita udah cukup nih internalnya ya. Internalnya udah tadi. Sama wakaf udah. Kita bahas eksternal sekarang. Jadi kalau mungkin tadi kegiatan kelas 6 itu ada amaliyah dan sebagainya, itu cuman agendanya kelas 6 doang. Ya. Jadi nggak melibatkan santri di situ. Jadi kita pengen dari PSA ini mengadakan kegiatan yang melibatkan seluruh santri. Nah, contohnya aja nih, ada Maritime. Ya, Maritime itu setiap tanggal 9. Per bulan. Per bulan. Angkatan 9, tanggal 9 lah cocok Nah, itu. itu cocok itu. Apa namanya? Jadi kita have fun lah di situ. Mungkin kita bagi-bagi minum, ada lomba, ada banyak ya tanda-tanya ya. Bagi-bagi makan, bagi-bagi lauk tambahan, bagi-bagi stiker, banyak lah di situ. Itu buat eksternal. Terus apa mungkin buat ningkatin kebersamaan kelas 6 ya mungkin ya. Mungkin nanti ada makan-makan bersama. Kayak kemarin itu pas gala dinner ke atas suksesnya panggung gembira. Iya. Mungkin kayak gitu. Nanti akan diadakan lagi ya. Ya karena kami ketua panitia kami mengkondisikan itu semua. Berarti memang yang namanya santri akhir ini tidak hanya ingin merasakan kebahagiaan dalam internal saja, Iya. tapi juga lingkup eksternal Harus bagi-bagi kalau bahagia tuh bagi-bagi ke anggota. ke seluruh santri seperti itu ya. Jadi kita harus membagikan kebahagiaan kita gitu. Nah, ya Allah. Kita udah merujuk kepada tadi ubudiyah, peningkatan kualitas, segi wakaf, habis itu kegiatan pendukung yang tadi antum sebutin. Nah, yang terakhir nih lah nih. Kan kita udah tahu apa itu PSA, apa aja tugasnya, tujuan ini PSA itu apa, ide gagasannya apa. Nah, ini untuk internal kelas 6 nih. Apa sih harapan antum sebagai ketua panitia santri akhir ini kepada kelas 6 tahun ini? Jadi ya Lafari, kita sebagai PSA memiliki harapan besar untuk kelas 6 tahun ini. Dan next Ibnu Hayani, kami berharap kita mendapatkan apa yang kita mau. Jadi kita masuk pondok ini, kita mendapatkan semua apa yang kita mau. Contohnya mendapatkan nilai yang mumtaz, sukses, dan kami berharap semua acara, semua rentetan dan kegiatan kelas 6 yang ada di pondok ini akan berjalan sukses, lancar hingga akhir nanti. Dan kami berharap kelas 6 nanti ketika lulus
bisa menjadi apa yang orang tua kita inginkan, apa yang kita inginkan, dan apa yang pondok ini inginkan. Dan kita akan membuat kelas 6 ini menjadi mungkin harapan bangsa yang terbaik di Indonesia ini. Karena kita juga punya moto mungkin santri generasi Z menatap Indonesia Emas 2045. Optimis menatap Indonesia Emas 2045. Masya Allah. Sahabat Tazaka TV dimanapun Anda berada, jadi telah kita dengar bersama mulai dari apa itu PSA, apa tugasnya, apa ide dan gagasannya, yang terakhir juga harapan kepada santri akhir KMI 2025 The Next Ibnu Hayyan ini. Mereka berharap bahwa santri akhir KMI 2025 The Next Ibnu Hayyan ini menjadi lulusan terbaik yang mumtaz, husnul khotimah, ya, dan bisa berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Seperti moto yang kita gaungkan, santri generasi Z optimis menatap Indonesia Emas 2045. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.